ketika merasa ada proses yang salah, substansi yang salah, apa langkah berikutnya yang akan diambil? Prof. Didin dan kawan-kawan sudah pasti akan mengajukan judicial review ke MK? Jadi yang dibutuhkan bangsa ini adalah kenegarawanan. Jadi saya kira Presiden Jokowi, sebagaimana Presiden Soeharto juga pernah dalam momen tertentu itu ada kekeliruan. Ya, dan mau mengkoreksinya. Saya kira Presiden Jokowi sebagai negarawan, itu kalau seandainya cukup sabar sebagai negarawan, tidak perlu waktu sekarang yang tergesa-gesa itu. Tapi pandemi ini terlalu penting untuk tidak diselesaikan dulu. Perkara Jakarta harus berubah, pindah, itu sudah common sense. Jadi sudah harus dilaksanakan. Tapi tidak perlu mengorbankan rakyat yang lagi menghadapi pandemi yang luar biasa, keprihatinannya. Pengangguran, orang tidak bisa hidup dengan layak dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Meskipun dan tadi saya kira dikatakan Presiden ini akan Jokowi menciptakan tidak lapangan keberatan kerja itu. baru. Tidak keberatan untuk itu saya kira. Jadi Oke. kenegarawanan dan keadaban publik itu harus sangat mengemuka untuk semua pihak sekarang. Oke, dibutuhkan kenegarawan, langkah konkretnya akan mengajukan judicial review ke MK? Prof. Didi? Ya itu supaya tidak terlalu tergesa-gesa seperti sekarang ini. Oke. Iya kan? Jadi kita Baik. cukup tundalah untuk selesaikan dulu. Pak Wandi, tunda dan siap-siap sudah ada yang mau menggugat ke MK, bahkan sudah ada tuh sebelumnya yang Ya, sudah itu menggugat hak di warga MK. negara ya. Kenegarawanan itu sekarang dalam konteks pemanasan global, climate change, adalah tidak meninggalkan Indonesia yang penuh bencana pada generasi muda. Dan itu yang menyebabkan pemindahan, transformasi besar-besaran itu menjadi sesuatu yang urgent. Kita harus berpikir ke depan, futuristik, 2045, semua tantangan itu harus kita wujudkan dan itu harus mulai dari sekarang. Jadi kenapa ini urgent? Karena tantangannya luar biasa besar. Kalau kita baca-baca data-data saintifik tentang dampak perubahan iklim, maka kita harus tergesa-gesa mengambil keputusan. Baik, oke. Cara pandang seperti apa yang harus kita punyai di situasi seperti ini, Prof. Renal? Saya kira ada beberapa hal. Pertama tentu saja adalah ini adalah pola pikir atau pola kejadian yang selalu terhadap perubahan seperti ini ya. Selalu ada penolakan, tetapi bukan berarti semua penolakan itu adalah resistensi. Resistensi yang sebenarnya wajar, tapi kalau penolakan memang ada bobot politisnya, itu yang pertama. Cara pandang seperti apa? Yang pertama kita ingat, disrupsi telah membelah dua kita, ada masa lalu, ada masa depan. Kita tidak boleh terperangkap dengan romantisme masa lalu. Kita mengelola dengan cara-cara masa lalu, itu yang pertama. Kita harus mengkritik yang ke depan. Yang berikutnya adalah kita sudah capek dengan pandemi, di mana itu dilakukan kebijakan ekonomi helikopter money. Uang dituang dari atas, kita disuruh diam semua di rumah, disuruh tidak bekerja, karena kita memang harus diam. Nah sekarang kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya produktif. Harus ada big project untuk membuat rakyat itu punya pekerjaan, supaya bahan bangunan ada yang produksi, supaya konstruksi bergerak, supaya kegiatan-kegiatan yang bergerak. Saya saja sudah dengan bekerja sama dengan PGRI, itu akan membangun suatu lembaga pendidikan di daerah sana. Kenapa? Karena akan ada ibu kota baru. Itu kerjasama dan diberi bantuan oleh pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara. Baik. Mereka melakukan itu, memberikan kepada PGRI. Kami partisipasi publik, kalau tidak ada ibu kota baru, kami tidak mikir ke sana, begitu. Jadi ini adalah kontribusi publik yang diam-diam tidak mengkritik, tapi berbuat. Itu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Renal. Karena dari yang pro, saya harus ke kontra sekarang. Prof. Didik, bagaimana? Jadi closing statement dari Anda. Sebenarnya itu kritik itu sudah lebih dari cukup enough, ya. Tidak perlu lagi sebenarnya seperti ini, ya. Nah, tapi untuk mengingatkan tadi saya sudah menyampaikan bahwa diperlukan satu proses politik yang penting untuk satu proyek besar seperti nuklir, seperti ibu kota dan seterusnya. Nah, kritik saya adalah bahwa respon itu tidak teknokratis, ya. Dan memang sebelumnya sudah ada rentetan yang tidak, misalnya DPR yang diambil kewenangan anggarannya dan seterusnya. Dan ini menurut saya tidak bisa, ya. Ini harus tugas kita karena kita tidak memegang kekuasaan, ya, melakukan kritik ini berdasarkan keilmuan kita, pengalaman kita dan seterusnya. Oke. Dan ini tidak boleh saya kira mempertontonkan sesuatu otoriti yang kuat, ya, tetapi absurd dalam
realitas logika teknokratisnya. Baik. Saya kira itu yang penting harus diingat. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Didik dan terakhir Pak Emrus. Baik, terima kasih. Kalau kita menunggu sampai pandemi selesai, tidak satu pun ilmuwan yang mengatakan kapan selesai. Tidak ada batasnya sampai sekarang. Tidak satu ilmuwan yang bisa berani mengatakan 2 tahun, 1 tahun, 1 hari lagi. Tidak ada. Oleh karena itu, alasan selesai pandemi saya kira tertolak dengan demikian. Yang kedua, saya mau katakan bahwa di dalam mewujudkan ibu kota negara ini, saya menyarankan juga kepada pemerintah supaya manajemen komunikasi publiknya dilakukan dengan baik supaya pro dan kontra atau kontra yang tidak produktif ini bisa dikurangi. Yang ketiga saya mau katakan lebih cepat diwujudkan ibu kota baru karena ini soal wajah kita. Kita akan lihat nanti ibu kota yang beradab. Ibu kota yang berbudaya. Baik. Dibanding dengan Jakarta yang menurut saya banyak hal yang questionable, yang masih tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan kita, misalnya penataan, Baik. katakanlah lingkungan dan lain-lain Oke. sebagainya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus, Pak Wandi, Prof. Didin dan juga Prof. Didik, kemudian Prof. Renal. Terima kasih telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Kita akan lihat bagaimana nanti tindak lanjut dari Undang-Undang IKN setelah ditandatangani atau begitu tidak ditandatangani atau nanti berlaku kemudian digugat, kita akan lihat bagaimana ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi pemirsa. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,